Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah bioteknologi Tadris Biologi S semester 6 yang diampu oleh Ibu Dede Cahyati Sahrir MPD yang akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai salah satu materi yaitu bioteknologi peternakan. Materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini mengenai bioteknologi peternakan diantaranya ada pengertian bioteknologi, kemudian penerapan bioteknologi di bidang peternakan, selanjutnya ada keuntungan bioteknologi di bidang peternakan, dan juga dampak negatif dari bioteknologi di bidang peternakan. Nah, anggota dari kelompok 3 yang akan menyampaikan mengenai bahasan yang tadi sudah dijelaskan tentang bioteknologi peternakan diantaranya yaitu saya sendiri Ainur Rohmah dengan NIM 1908106155, kemudian ada Khairun Nisa dengan NIM 1908106118, dan juga ada Nur Syahid dengan NIM 1908106163, kemudian ada Zakia Nur Afrilia dengan NIM 1908106162, dan juga ada Agisna Nurul Hasanah dengan NIM 1908106184. Kepada materi pertama yaitu Khairun Nisa, dipersilahkan. Saya Khairun Nisa sebagai pemateri pertama. Nah, definisi kata bioteknologi mulai ada pada tahun 1917 oleh Karl Erki. Beliau merupakan seorang ilmuwan asal Hungaria. Saat itu, berdasarkan hasil penelitiannya, digunakan untuk menjelaskan penggunaan gula bit hasil fermentasi sebagai pakan ternak babi. Nah, bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bio dan teknologi. Bio berarti hidup atau makhluk hidup atau semua yang berhubungan dengan makhluk hidup. Pengertian teknologi sebenarnya berasal dari sedangkan kata bahasa Prancis yaitu la technique yang dapat diartikan dengan semua proses yang dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan suatu secara rasional. Jadi, bioteknologi peternakan yang ada saat ini merupakan efek dari kemajuan ilmu pengetahuan yang ada. Banyak hal yang membuat bioteknologi lahir. Di antaranya adalah semakin besar tuntutan untuk mencapai target yang diinginkan dengan proses yang lebih cepat dan terobosan yang inovatif yang bisa menguntungkan bagi umat manusia. Nah, bioteknologi juga memiliki peran penting dalam ilmu pengetahuan dewasa ini. Bioteknologi sendiri mengalami berbagai pembaruan dari bioteknologi yang bersifat tradisional sehingga menjadi ke arah bioteknologi yang modern. Yang kedua yaitu penerapan bioteknologi di bidang peternakan. 4 penerapan prinsip bioteknologi dalam bidang peternakan. Yang pertama, transplantasi nukleus. Cloning atau transplantasi atau pencangkokan nukleus digunakan untuk menghasilkan individu yang secara genetik identik dengan induknya. Proses cloning dilakukan dengan cara memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur yang telah dihilangkan inti selnya. Nah, selanjutnya sel telur tersebut diberi kejutan listrik atau zat kimia untuk memacu pembelahan sel. Ketika klon embrio telah mencapai tahap yang sesuai, embrio di dalam rahim hewan betina lainnya yang sejenis. Nah, hewan tersebut selanjutnya akan mengandung embrio yang ditanam dan melahirkan anak hasil cloning. Contohnya hewan hasil cloning adalah domba Dolly menurut Kusmawati 2012. Nah, ini berikut contoh gambar teknologi transplantasi nukleusnya. Saya Gisra Nurul Hasanah. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, penerapan prinsip bioteknologi dalam bidang peternakan pada teknik inseminasi buatan. Teknik ini dikenal dengan nama kawin suntik, adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan sperma yang telah dicairkan dan diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut dengan insemination gen. Nah,
Teknik inseminasi buatan ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu memperbaiki mutu genetika ternak. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang ketiga, meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur. Yang keempat, mencegah penularan dan penyebaran penyakit kelamin. Selanjutnya, contoh gambar inseminasi buatan. Di bawah ini gambar tahapan inseminasi buatan sapi dan gambar contoh hewan hasil inseminasi buatan pada sapi. Materi yang selanjutnya, penerapan prinsip bioteknologi dalam bidang peternakan. Yang ketiga yaitu transfer embrio. Nah, transfer embrio merupakan bagian dari teknologi reproduksi setelah inseminasi buatan yang tengah dikembangkan dalam dunia peternakan. Nah, apabila kawin suntik memfokuskan pada sperma jantan, maka transfer embrio tidak hanya potensi dari jantan saja yang dioptimalkan, melainkan potensi betina berkualitas unggul juga dapat dimanfaatkan secara optimal. Nah, untuk teknik ini, betina unggul tidak perlu bunting tetapi hanya berfungsi menghasilkan embrio yang selanjutnya bisa ditransfer pada induk titipan dengan kualitas yang tidak perlu bagus tetapi memiliki kemampuan untuk bunting. Selanjutnya, contoh gambar transfer embrio. Di bawah ini gambar tahapan transfer embrio sapi dan contoh hewan hasil transfer embrio sapi. Yang selanjutnya, penerapan prinsip bioteknologi dalam bidang peternakan. Yang keempat yaitu teknologi transgenik. Pemanfaatan teknologi transgenik ini memungkinkan diperolehnya ternak dengan karakteristik unggul. Peternak selalu menggunakan peternakannya yang selektif untuk menghasilkan hewan yang sesuai dengan keinginan, misalnya meningkatkan produksi susu, meningkatkan kecepatan pertumbuhan. Nah, peternakan tradisional memakan waktu dan sulit memenuhi permintaan. Ketika teknologi menggunakan biologi molekuler untuk mengembangkan karakteristik hewan dengan waktu yang singkat dan tepat. Di samping itu, transgenik hewan menyediakan cara yang mudah untuk meningkatkan hasil, menurut Suwardi 2012. Yang selanjutnya yaitu contoh gambar teknologi transgenik. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini tentang hasil transgenik pada ikan glowfish, dan contoh hewan hasil teknologi transgenik ini ayam tanpa bulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai keunggulan bioteknologi di bidang peternakan. Ada 3. Yang pertama, menghasilkan ternak dengan kualitas unggul. Yang kedua, usaha memperbanyak ternak unggul. Dan yang ketiga, adanya teknik splitting atau mampu menghasilkan anak kembar dengan kembar identik. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif bioteknologi di bidang peternakan. Yang pertama itu dampak negatif cloning. Yang pertama, dapat disalahgunakan untuk menciptakan spesies atau ras baru dengan tujuan bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Yang kedua, cloning pada hewan belum sepenuhnya sempurna. Contohnya domba doli. Yang ketiga, terjadi kekacauan dalam kekerabatan dan identitas hasil cloning maupun induknya. Yang keempat, individu hasil cloning tidak memiliki atau tidak mendapatkan imunitas tubuh sehingga rentan terhadap penyakit. Dan yang kelima, berkurangnya keanekaragaman suatu spesies karena individu yang dihasilkan dalam proses perkloningan sama persis dengan DNA maupun sifat dari fisik induknya. Dan yang terakhir atau yang keenam, individu hasil cloning sel diproduksi oleh induknya, berarti umur sel tersebut sudah tua, sehingga umur hewan hasil perkloningan tersebut juga sudah tua atau sama dengan induknya. Yang kedua yaitu dampak negatif inseminasi buatan. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari inseminasi buatan. Yang pertama, hilangnya atau punahnya ternak lokal akibat terkikis
oleh munculnya ternak persilangan crossbred animal. Dan yang kedua, induk ternak lokal yang umumnya lebih kecil dibandingkan dengan induk sapi dari daerah subtropis. Yang ketiga, dapat menyebabkan stres dan menimbulkan risiko pada animal welfare. Dan yang keempat, dapat menimbulkan efek inbreeding, yaitu perkawinan sekeluarga. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif dari teknologi transgenetik. Ada dua dampak negatif dari teknologi transgenetik. Yang pertama, dapat meningkatkan bobot lahir, sehingga bobot bayi yang dilahirkan akan bertambah besar, sehingga dengan proses melahirkan akan terjadi kesulitan. Yang kedua, menyebabkan insiden kesulitan lahir, yaitu akibat adanya peningkatan bobot bayi saat dilahirkan. Yang selanjutnya yaitu perspektif konsep perbedaan bioteknologi peternakan. Apakah ada dasar perdebatan tentang keselamatan hewan dan bagaimana risiko yang ditimbulkan dari segi etikanya? Perspektif konsep perbedaan bioteknologi pada hewan terbagi menjadi dua konsep. Yang pertama, konsep terbatas. Konsep terbatas ini juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu sisi etika hewan dan sisi kejiwaan hewan. Yang selanjutnya yaitu konsep luas. Konsep luas ini mencakup permasalahan pada kesehatan hewan, tetapi juga mempertimbangkan kelainan dari hewan dan sisi etika terhadap hewan. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai kelanjutan tentang perspektif dua konsep berbeda mengenai keselamatan hewan yang ada pada saat ini. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dua konsep tersebut, yang pertama tadi ada konsep terbatas. Nah, konsep terbatas ini terbagi lagi menjadi dua, yakni dilihat pada sisi etika dan juga sisi kejiwaan dari hewan tersebut. Nah, adapun dari konsep terbatas juga timbul permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Kemudian konsep selanjutnya yaitu ada konsep luas. Nah, konsep luas ini pada bidang bioteknologi pada hewan dapat menimbulkan efek negatif, terutama pada kehidupan alamiah hewan. Nah, fokus masalah pada umumnya itu dapat terjadi dari adanya proses perkawinan hewan yang tidak lagi secara alami. Mengapa demikian? Karena hal ini dapat melanggar kode etik terhadap hewan. Selain itu, proses perkawinan yang direkayasa oleh manusia dapat menghilangkan spesies-spesies alami. Nah, dari efek tersebutlah maka dapat menyebabkan kepunahan terhadap spesies-spesies hewan tertentu. Jadi artinya spesies hewan ini ketika adanya bioteknologi peternakan hewan tersebut, bisa saja semakin bertambahnya kemajuan teknologi yang berkembang, bisa saja spesies ini akan semakin punah ya, karena adanya rekayasa-rekayasa yang terus-menerus. Kemudian konsep luas ini juga dijelaskan bahwa bioteknologi pada hewan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan dan juga pada sistem rantai makanan. Selain itu, hewan hasil rekayasa atau cloning, contoh penerapannya ya, kehilangan integritasnya sebagai hewan. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena hak untuk hidup secara alami yang tidak diperoleh lagi dari hewan tersebut karena adanya hasil klon ataupun dari hasil rekayasa. Nah, selanjutnya dari adanya penjelasan dari dua perspektif konsep berbeda adanya teknologi peternakan ini, maka
ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya resiko pada kesehatan manusia. Nah, apa saja sih resiko yang dapat ditimbulkannya tersebut? Nah, yang pertama, jika kita lihat dari adanya bioteknologi peternakan ini, dari segi konsumsi produk hewani dari hasil bioteknologi tersebut, maka dapat menyebabkan alergi pada manusia karena dari adanya efek hasil klon ataupun rekayasa yang tadi sudah dijelaskan. Ya, kemudian resiko pada kesehatan manusia selanjutnya dapat mengubah susunan genetik manusia akibat gen yang direkayasa tersebut menyisip pada gen manusia. Nah, efek mutasi pada fisik manusia tersebut, salah satu contohnya adalah pertumbuhan sel abnormal ya, yang dikenal dengan kanker. Nah, dampak lain dari adanya mutasi ataupun perubahan susunan dari gen manusia itu bisa menyebabkan cacat lahir pada keturunan berikutnya yang disebabkan karena gen yang menyisip kemudian diturunkan ke bayi dan diekspresikan kembali dari adanya perubahan susunan tersebut. Nah, pada slide ini dijelaskan juga adanya resiko pada lingkungan dan sosioekonomi politik pada bidang bioteknologi peternakan. Nah, adanya risiko pada lingkungan, ya, risiko utamanya adalah kepunahan dari jenis hewan alami. Mengapa? Karena sebab manusia terus mengembangbiakan hewan hasil rekayasa tersebut sehingga hewan alaminya mulai tersisihkan kemudian punah. Kemudian pada keseimbangan alam juga yang dapat terganggu itu dilihat dari rantai makanan dan adanya seleksi alam, di mana yang dapat bertahan hidup hanya hewan hasil rekayasa. Kemudian dari adanya hewan hasil rekayasa bioteknologi peternakan ini, kemudian yang dilepaskan ke alam bebas juga diperkirakan dapat menyebabkan mutasi alam, ya, artinya perubahan yang terjadi pada lingkungan, terutama apabila gen yang disisipkan dapat berpindah kepada organisme lainnya. Nah, sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa adanya resiko pada lingkungan sekitar. Kemudian kita akan membahas mengenai apa sih risiko yang terjadi pada sosioekonomi, kemudian dari segi politik juga. Nah, adanya risiko bioteknologi pada hewan ini pada umumnya dapat terjadi keseragaman genetik. Nah, artinya apa? Jadi biasanya adanya variasi akan hewan pangan dalam hal jenis maupun ukuran yang akan menyebabkan variasi harga yang mendukung. Dengan menggunakan produk bioteknologi akan makin berkembang ataupun akan makin banyak. Sedangkan yang tidak menggunakan teknologi berupa bioteknologi pertanian ini akan menyebabkan kerugian. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan adanya perbedaan dari segi ekonomi. Kemudian dampak lain juga dapat terjadi pada bidang sosial dan politik. Apa sajakah itu? Maka akan terjadi kesenjangan sosial antara negara maju yang menggunakan pangan transgenik. Beda halnya dengan negara berkembang. Nah, hal ini juga akan memicu ketergantungan pangan oleh negara berkembang terhadap negara maju. Selanjutnya, secara politik, ketergantungan ini dapat merugikan negara-negara berkembang. Mengapa demikian? Karena adanya masalah sosial politik ini dapat memicu kembali masalah negara barat dan juga negara timur. Jadi mungkin adanya
dampak negatif dari risiko ini bisa dipertimbangkan lebih lanjut. Kemudian dari adanya materi bioteknologi ini, semoga kita sebagai manusia juga bisa memikirkan kembali ya akan dampak positif dan dampak negatif yang akan ditimbulkan pada spesies-spesies hewan tertentu. Maka dari itu kita harus bijak ketika teknologi semakin berkembang, maka pemanfaatan dari ekosistem baik hewan ataupun tumbuhan juga Baik, kemudian kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan oleh pemateri ke-1, kedua, ketiga maupun keempat, diantaranya yaitu bioteknologi merupakan suatu teknik modern untuk mengubah bahan mentah melalui transformasi biologi sehingga menjadi produk yang berguna. Nah, cara penerapan bioteknologi di bidang peternakan ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik cloning, inseminasi buatan, transfer embrio transgenik, serta penggunaan hormon BST atau bovine somatotropin. Keuntungan dari bioteknologi di bidang peternakan sendiri secara umum diantaranya adalah menghasilkan ternak dengan kualitas yang unggul dengan teknik inseminasi buatan, contohnya dapat dihasilkan keturunan sapi atau domba yang diharapkan tanpa mengenal sistem kawin serta tanpa melibatkan sapi atau domba jantan, serta adanya teknik splitting atau teknik yang mampu menghasilkan anak kembar identik pada domba, sapi, babi maupun kuda. Namun, dampak negatif dari bioteknologi di bidang peternakan ini diantaranya yaitu kehamilan yang terlambat atau terlalu dini, kemudian kematian saat kelahiran, jarak kematian setelah kelahiran yang singkat, masa hidup yang singkat, obesitas, dan berbagai macam cacat tubuh. Sekian penjelasan atau pemaparan materi dari kelompok 3 bioteknologi Tadris Biologi S semester 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.